Tersisa banyak warga yang menolak pindah dan bersikukuh tetap berada di lahannya. Penolakan-penolakan ini mendapatkan respon keras dari pemerintah. Juli hingga Agustus 2023, warga Pulau Rempang mendapatkan surat pemanggilan dari Polres Barelang, Polda, Kepri, sampai Kejaksaan Agung. Ini adalah proses kriminalisasi, alias cara pemerintah menundukkan warga agar tidak melawan pembangunan dan menyetujui kampungnya dihilangkan. Padahal, 16 kampung di Pulau Rempang dihuni oleh masyarakat adat Melayu tua sejak tahun 1834. Undang-undang sudah menyatakan bahwa jika seseorang menguasai atau menempati lahan selama 20 tahun secara turun-temurun, otomatis akan menjadi miliknya. Dan ini, mereka telah ada selama ratusan tahun di sana sebelum Indonesia merdeka pula. Tapi juga ada undang-undang yang bisa menjerat mereka. Mereka diancam menggunakan berbagai pasal terkait perbuatan melawan hukum yang menghambat investasi dan menimbulkan kerugian negara, pendudukan lahan secara ilegal, penyerobotan tanah negara, pemungutan tiket ilegal, pemerasan, berusaha di tanah negara, dan perusakan terumbu karang. 13 Agustus 2023, Ketua Kerabat Masyarakat Adat Tempatan atau Keramat Rempang dijemput paksa oleh polisi di rumahnya tanpa ada surat perintah penangkapan yang jelas. Namun, berhasil digagalkan oleh warga. 21 Agustus 2023, warga pun membangun posko jaga untuk menghadapi intimidasi dan ancaman dari pemerintah. 6 September 2023, warga menutup akses masuk ke Pulau Rempang karena sehari sebelumnya kampung mereka telah dipasangi patok tata batas. Lalu 7 September 2023, aparat gabungan TNI, polisi, Satpol PP dan Ditpam Batam mendatangi kampung mereka, membentuk barisan di depan jembatan yang telah dijaga warga sejak pagi. Warga diminta mundur, tapi mereka menolak dengan melempar botol plastik. Aparat membalasnya dengan tembakan gas air mata dan water cannon. Berhasil merangsek masuk SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang. Kena tembakan gas air mata, meski pihak sekolah telah meminta untuk tidak menembak. Bentrok tak setimpal itu pun terjadi. 11 siswa sekolah dasar dilarikan ke rumah sakit dan 8 warga ditangkap. 8 September 2023, sehari setelah menghabisi warga, polisi segera membangun 2 posko bersama Pemko Batam melakukan pengamanan pengukuran dan pemasangan patok tata batas. Tanpa perlawanan lagi, karena warga tengah berfokus untuk menjaga kampungnya masing-masing. Tragisnya, pasca peristiwa kekerasan yang terjadi di Rempang, Batam, pihak kepolisian mengeluarkan beberapa pernyataan resmi. Salah satunya, lewat Kepala Biro Pelayanan Masyarakat Polri, Brigjen Ahmad menyatakan bahwa tidak ada korban pada peristiwa Rempang. Padahal, korban berjatuhan, bahkan ada warga yang terluka akibat tembakan peluru karet. Pemerintah mengultimatum warga untuk mengosongkan pulau hingga tanggal 28 September. Meski penolakan warga telah viral di mana-mana, Presiden Jokowi telah menyatakan untuk tetap menjalankan proyek ini. Pan udah diteken ya. Penolakan warga ini juga disebutkan telah sampai ke telinga investor. Dan menurut laporan Tempo, beberapa investor asing yang tertarik bertanya mengenai bentrokan yang terjadi. Sepertinya Tommy takut kehilangan para investornya yang telah berhasil dibujuk itu. Nah, apakah warga Rempang juga berhasil dibujuk oleh Tommy Winata dan investornya? Ataukah mereka tetap bertahan di lahan mereka? Kita lihat perkembangan selanjutnya.